Yatohang Bagini Aryaya Jatya Jato. Sahabat siswa Buddha, sebelumnya Namo Buddhaya. Ada sebuah doa untuk mendoakan seorang wanita yang hamil tua atau yang sedang proses melahirkan. Parita ini adalah doa yang diucapkan oleh Angulimala, yaitu murid Sang Buddha, pada saat menolong seorang wanita yang akan melahirkan. Di kalangan umat Buddha, nama Angulimala tidaklah begitu asing. Angulimala adalah nama julukan yang diberikan kepada seseorang yang memakai kalung jari manusia. Mala artinya adalah untaian atau kalung, sedangkan anguli artinya adalah jari. Dalam kitab komentar, nama kecil beliau sebenarnya adalah Himsaka, artinya berbahaya. Namun kemudian menjadi nama Ahimsaka yang memiliki arti tidak merugikan. Saat Ahimsaka belajar di Takasila, di mana dia menjadi seorang murid kesayangan gurunya, kemudian ada siswa lain yang iri kepadanya dan memberitahu gurunya bahwa Ahimsaka telah melakukan perselingkuhan dengan istri gurunya, dengan maksud supaya gurunya membenci Ahimsaka. Sebagai hukumannya kemudian gurunya memerintahkan Ahimsaka untuk membawakan 1000 jari sebagai bayaran atas kesalahan Ahimsaka yang difitnah oleh teman atau murid lainnya. Karena Ahimsaka adalah murid yang patuh kepada gurunya, kemudian Ahimsaka pergi ke hutan Jalini dan menyerang orang-orang yang beliau temui, memotong 1 jari setiap korbannya dan memakainya sebagai untaian kalung di leher beliau. Diceritakan bahwa pada saat bertemu dengan Sang Buddha, pada saat itu telah terkumpul sebanyak 999 jari yang dijadikan kalung. Hanya kurang 1 jari supaya terkumpul menjadi 1000 jari. Artinya Ahimsaka telah membunuh 999 orang. Pada saat itu Ibu Angulimala sedang dalam perjalanan untuk menemui Angulimala, dan Sang Buddha mengetahui dengan kemampuan dibacaku atau kemampuan melihat jarak jauh, dan beliau juga mengetahui bahwa Angulimala sebenarnya memiliki kondisi-kondisi pendukung atau karma baik yang cukup banyak untuk menjadi orang yang suci, yaitu arahat. Dan jika beliau membunuh ibunya, maka Ahimsaka tidak akan dapat mencapai tingkat kesucian arahat. Makanya kemudian Sang Buddha menemui Ahimsaka sebelum ibunya tiba. Ahimsaka melihat Sang Buddha dari kejauhan, dan ketika melihat Sang Buddha, dia berpikir bahwa ini adalah bagus, ini adalah luar biasa. Biasanya orang yang jalan di jalan itu akan selalu berkelompok dari 10 orang, 20 orang, 30 orang, sampai 40 orang. Tetapi pada saat itu Sang Buddha datang sendirian tanpa ada yang menemani. Nah, Angulimala kemudian mengambil pedang dan tamengnya, mengikuti Sang Buddha dari belakang. Tetapi kemudian Sang Buddha menunjukkan kekuatan abinya atau kekuatan batinnya. Walaupun Angulimala berlari mengejar Sang Buddha dengan sekuat tenaga, lari dengan cepat, tetapi tidak sanggup mengejar Sang Buddha yang berjalan dengan kecepatan normal. Dan disitulah kemudian singkat cerita Angulimala berpikir bahwa orang yang akan dia bunuh adalah bukan seorang pertapa biasa. Kemudian Angulimala berteriak, "Berhentilah pertapa."
Dan Sang Buddha pun menjawab bahwa aku telah berhenti, kamulah yang belum berhenti. Arti berhenti di sini adalah beliau telah berhenti menyakiti makhluk hidup, sedangkan Angulimala belum berhenti untuk menyakiti makhluk hidup. Dari jawaban Sang Buddha demikian, akhirnya Angulimala singkat cerita sadar dan meminta kepada Sang Buddha untuk mentahbiskan dirinya menjadi murid Sang Buddha. Ketika Angulimala telah menjadi biku, menjadi murid Sang Buddha, pada saat mencari dana makanan keliling kampung, keliling desa, mendatangi rumah-rumah penduduk, Angulimala melihat seorang perempuan yang sedang melahirkan penuh dengan penderitaan. Setelah itu Angulimala meminta petunjuk kepada Sang Buddha untuk membantu wanita tersebut. Kemudian Angulimala mengucapkan seperti yang diajarkan oleh Sang Buddha, yaitu Yatohang Bagini Aryaya Jatya Jato Nabi Janami Sancica Banang Jiwita Woropeta Tena Sacena Sotite Hotu Soti Gabasa. Artinya, saudari, sejak dilahirkan sebagai seorang Arya, aku tidak ingat dengan sengaja pernah membunuh suatu makhluk apapun. Dengan pernyataan ini, semoga Anda selamat, semoga bayi dalam kandungan Anda selamat. Kata-kata ini kemudian dikenal dengan sebutan Angulimala Parita. Sahabat siswa Buddha bisa melihat di Parita Suci, atau nanti saya sertakan di deskripsi video ini. Sampai saat ini Parita ini masih digunakan oleh umat Buddha untuk membantu doa-doa kepada perempuan yang sedang hamil atau kepada perempuan yang sedang dalam persalinan, mendoakan supaya ibu dan bayinya selamat, tidak ada halangan apapun. Demikian sahabat siswa Buddha, semoga bermanfaat. Saya akhiri Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.